kita membuat buku panduan gerakan Ayo Bayar Jakarta, dan kata pengantarnya hari ini juga sudah selesai dan Diskominfo sedang diluncurkan ke sini untuk bisa ditandatangani oleh Bapak, dan nanti kita juga punya buku panduan oleh Bapak. Untuk itu mohon perkenan Bapak untuk menyimak, dan saya persilahkan kepada tim dari UDOS untuk menyampaikan terkait dengan logo dan media-media publikasi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa presentasikan Ayo Bayar Zakat logo ini. Pertama nama saya Dinda dari Studio UDOS. Yang akan saya bahas kali ini adalah dari logo Ayo Bayar Zakat. Jelas logo seperti ini. Apa yang kita katakan adalah Ayo Bayar Zakat merepresentasikan adalah joy, happiness, and wealth. Di sini zakat berarti adalah happiness, joy, dan wealth. Kayak orang lagi ketawa gitu ya. Iya. Tersenyum Pak. Di sini tersenyum. Jadi untuk bannernya kita emang kayak lebih lebih minimalis, lebih to the point apa yang akan disampaikan. Ini untuk spanduk dengan gaya grafis. Kita juga ada alternatif untuk menggunakan ilustrasi. Ilustrasi yang kita pakai adalah ilustrasi yang bergaya lebih anak muda sih Pak. Jadi lebih surrealis supaya bisa masuk ke gaya zaman sekarang. Image yang ingin ditampilkan adalah benar-benar kebahagiaan dari seorang yang memberikan zakat. Jadi tidak melulu gambar-gambar image yang warnanya lebih gelap, tapi dengan gaya grafis yang sama. Ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan pasal pembukaan. Waalaikumsalam. Jadi yang mau menyampaikan dulu dari saya dulu. Ada dua alternatif. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh yang hadir, alhamdulillah. Saya sangat bahagia lahir batin karena Bandung ini lebih banyak berita positifnya daripada negatif. Kalau positif 100% mah ada kemungkinan ya, karena hidup ini berdinamika. Tapi setiap kekurangan kita sempurnakan, setiap kesalahan kita perbaiki, setiap gagasan kita wujudkan ya, semangat hari ini. Di zaman baheula ini kata kampus ayah haji, zaman Rasulullah. Bedanya dengan hari ini kita lebih kreatif untuk menyempurnakan rukun Islam itu dengan cara-cara kekinian, cara-cara hari ini. Dan yang tadi diperlihatkan adalah contoh cara-cara hari ini. Kalau cara-cara yang lalunya ceramah unggul ini, kalau dalam perang mah belum lengkap, gitu. Harus ada darat, laut, udara, gitu ya. Nah, atau itu. Jadi mari terus berkreasi, mencari cara-cara. Walaupun syariat itu dari zaman berabad-abad lalu juga sudah ada. Kedua, keberhasilan lebih mudah diwujudkan kalau kita bersama-sama mengerjakan. Makanya ambil zakat ini dengan lembaga-lembaga di Bandung perlu kompak. Saya tahu masing-masing lembaga punya program luar biasa kalau dibedah. Saya sudah belajar dari banyak lembaga, hebat-hebat. Tapi dari kepentingan Kota Bandung masih ada yang jomplang begini. Masih datang ke saya orang-orang tangan di bawah, kan? Wali tulungan anu kan. Pak Wali Alimah tidak berkucuran rupiah sebenarnya, jadi kadang-kadang
untuk orang-orang Bandung yang butuh pelayanan kesehatan, tapi dia BPJS dekat tulungan, duit kita ayah. Sebenarnya ini pasti ada jatah ya membantu orang-orang tidak mampu untuk pos kesehatan, kan begitu ya. Jadi sistem sekarang itu antara realita problem dengan orang yang mau membantu itu, nyetrum-nyetrumnya belum sempurna gitu, ya, belum klik gitu. Nah, tugas saya sebagai umaro mencari sebuah sistem di mana kebutuhannya ngeklik kayak skrup, ya. Nah, ini bagian dari itulah kenapa tahun ini banyak bisa inovasi sosial dari mulai family mengaji, bayar zakat, family for family, weekend. Karena saya merasa sistem itu belum ada. Ya mungkin nanti tahun depan lah, karena tahun ini kita sudah sangat menguatkan sistem. Tahun depan kita tinggal menyirami, merawat, memanen. Sekarang kurang nyawa sedang menyiapkan lahan, menggemburkan lahan, menyiapkan bibit dan sebagainya. Suatu hari kita tinggal panen aja. Jadi bayarnya Pak Kabakes hari ini mas, karena Kabakes hari ini hidupnya tidak hanya mengurusi rutin seperti yang Kabakes tahun-tahun sebelumnya, tapi mengurusi inovasi. Karena rumus membangun Bandung ada 3, inovasi, kolaborasi, desentralisasi. Jadi saya ingin sama-sama juga seperti Pak Wali berinisiatif, bersemangat, tidak banyak minta petunjuk hari ini. Kalau dulu mah Pak Kiai mau ngecek, oke kita petunjuk Pak Wali. Kalau lihat jalan, cuma dicek, dicek ada garis betul. Barang kata hidung bodas. Hidung kan merek Mawile atau merek Sunlight. Merek Mawile rusak kilo, 5 kilo, rusak terus. Ada kebiasaan harus selalu atasan ngasih. Saya bilang tadi desentralisasi artinya juga saya melatih keumaruan, kepemimpinan. Hanya beda populasi aja. Ya, jadi artinya ini tidak akan berhenti di sini. Nah, sekarang kita bedah permasalahan yang zakat bisa bantu. Kemiskinan di Kota Bandung ini terdiri dari kemiskinan karena orang tidak berpendidikan, tidak punya daya upaya, sehingga hidupnya tidak bisa bermartabat, naik kelas. Maka ya dalam programnya tentunya ada program yang sifatnya pendidikan. Yang seharusnya kan kalau dibantu orang fakir miskin itu sekolahnya sudah gratis. Jadi kalau dibantu oleh lembaga ini bukan SPP pasti, tapi mungkin seragamnya. Dan gitu ya, mungkin buku-bukunya apa yang tidak di-cover oleh kami, karena kami meng-cover subsidi SPP gratis. Tapi ada juga kayak kemarin, Pak, anak saya nangis menawan, gak bisa ikut perpisahan, menawan, dimintain 500.000 perpisahan. Jadi dalam pendidikan tidak hanya SPP, kan ada lain-lain. Nah itu lain-lain itulah mungkin bisa di-cover. Ada kemiskinan berujung pada kesehatan. Nah ini mah terus story Pak Kiai. Bulan lalu saya sedih. Ada Bang Jamaah Amarwata Suka sebenarnya. Dari sedih ayatnya maksimal. Di kabina-bina sebenarnya. Apa yang terjadi? 2 warga saya meninggal dunia gara-gara ditolak rumah sakit. Karena kekiniannya, si budak nanti nge-posting di Instagram, Pak, ayah saya sekarang mau karena komunikasi sebenarnya tunau ditolak ke rumah sakit, lah ya, bisa saya sebutkan. Suruh nunggu nanti kalau ada kamar kosong dipanggil. Di mana-mana jelma sekarang kita nungguan. Ya. Apakah pada saat itu si rumah sakit apa jelma sudah sakaratul atau sudah kumaha? Singkat cerita mah orang bawah ini terpinggirkan, dia pulang ke rumah minta tolong ke saya karena anaknya di Bandung kan beda
Kejadian yang sama di tempat lain juga dengan alasan suruh nunggu oleh rumah sakit. Saya artinya ada yang salah kan? Kira saya. Makanya saya lagi cari solusi namanya visiting dokter, bisa dibiayakan. Jadi dokter yang mendatangi orang sakit miskin, bukan orang miskin. Karena kalau dikit-dikit kan kita ada ke rumah sakit ngantri, padahal dia tidak tahu si atau nanti biasa wae lain sesuatu yang ya. Nah, jadi nanti di dalam ini tuh maksud saya akan kasih peta permasalahan orang-orang miskin kira gitu ya, dengan segala variasinya, masalah pendidikan, masalah akses kesehatan, dan sebagainya. Solusinya tidak selalu kasih duit juga kan begitu. Solusinya kita membiayai sebuah program yang khas Bandung. Nah, sekarang saya ceritakan ke tim kreatif. Dari 2,5 tahun saya jadi wali kota, menghimbau itu tidak efektif, menakut-nakuti efektif. Di dalam disingsiran, warga itu lebih mau bergerak. Contoh ya, dulu di stasiun Kebon Kaung suka buang pipis sembarangan Pak, di pinggir tembok nanti bau hangsur. Dipasang ya, dilarang kencing sembarangan, anggernya bau hangsur. Terus teman saya yang kiri kreatif lah, kurang mulai lupa. Pasang aja lupa dia, masuk ketika malam. Dia mungkin buat juri gimana? Bersih lah Pak. Tidak ada yang lebih sembarangan aja gitu orangnya perlu disingsiran dari turun tapi mau dihimbau terus. Nah bayar zakat juga kalau boleh kalimatnya itu terlalu oke nggak ada masalah tapi 50%. 50%-nya cari kalimat yang menakuti. Nah, salah satu saran saya gunakan surat Al-Ma'un. Hei pendusta agama, kan gitu. Sudah nggak bayar zakat. Sholat Anda tidak manfaat sebelum Anda bayar zakat. Tuh kan disebut hei itu kan dibaca menurut dia, gitu. Ya itu maksud saya. Coba tim yang bisa ngutip Al-Quran cari Pak Haji jagoan lah. Cari kutipan-kutipannya bukan menakuti ya, tapi kalau orang baca kalimatnya, maka saya dapat. Jadi coba tadi kasih mbak yang poster. Jadi mbak yang poster itu jangan yang poster yang sini mbak. Nah, jangan begitu menurut saya. Tulisannya saya bayar zakat, di bawahnya Anda tanda tanya. Jadi seolah-olah ngobrol dengan si pembaca. Itu cara kreatifnya menurut saya. Ya. Saya bayar zakat Anda atau apalah gitu ya. Jadi konten kreatifnya tolong diperbaiki. Ada kalimat yang begini, ada kalimat yang rada menohok pada para kiai bantu kami. Yang saya lihat cuma amal aja kan. Kita ini mendustakan agama selama masih ada fakir miskin yang tidak diurus, ada yatim yang terlantar kan begitu. Jadi percuma orang sudah musyawarah tapi ternyata tetangga kita tidak tertolong tadi meninggal tetangga gitu. Nah saya ingin merubah itu. Pada saat dia sudah tersentuh hatinya kan, saya perlu ke mana? Nah, di sininya harus ada kontak anu gitu. Si anunya teh website, nomor hotline atau apa. Si nomor itu nanti bermuara pada organisasi yang kita ini. Menurut saya, jadi akan Bapak Ibu dari lembaga ahli zakat di Bandung ini kami hanya menambahi program aja. Kan berarti Bapak kan sudah punya, Bapak Ibu kan sudah punya ladang amal sendiri-sendiri dengan kreatif sendiri-sendiri. Nah, grup ini mah menambahi yang di Bandung mah kayak tipe-tipe yang khusus bisa kami. Karena saya punya keyakinan tadi kalau semua bayar zakat 200 triliun yang dikelola oleh Amil kan hanya berapa? Kurang dari
Nah, kan teorinya itu ya. Sugandre dengan kampanye ini di medsos saya di mana-mana, yang lain-lain, sehingga kampanye begini ya itu paling efektif bukan di jalanan tapi di sini, karena semua orang Indonesia hari ini punya ini. Penduduk Indonesia hari ini 250 juta, yang punya HP 280 juta. Masuk ya, musa HP nanti lu. Kami ya kan, agentnya izin, HP-nya izin. Mewakili yang membuat 280 juta. Betul kan? Minimal ini dua izin dia, nomornya ayah, jadi nomor telepon. Jadi poin saya, kamu bikin kampanyenya justru digital lebih banyak. Kalau ini langsung menyemarakan estetika kota, tapi kan nggak banyak orang yang naik motor, lebih banyak orang di toilet, sedang ngapain, di kampus, sedang ngapain, di kamar lagi bengong, di pengajian atau kan gitu. Sehingga kami butuh poster-poster yang saya forward tiap minggu dengan bahasa berbeda kan, gitu kan. Semua menyerbu dengan postingan itu. Ya dari 100% postingan, masa postingannya galau semua, marah-marah semua. Postingannya pasti, nah saya akan ingat, misalkan kalau saya jatahnya tiap Jumat, saya, tapi supply saya dengan poster-poster baru ya. Saya kira itu ya, untuk menyemangati kenapa ini penting sekali. Dan kita buktikan di sebuah negeri yang namanya Bandung ternyata beres kan urusan keumatan. Yang nyemangatin saya. Kemudian masalah yang mana saya suka yang pertama, ya, karena warnanya sangat Bandung. Bandung ini menurut Perda tahun 50-an memang punya 3 warna, saya juga nggak ngerti, tapi sudah diwarisi bendera Bandung. Ini Bandung Merdeka itu warna merah. Hijau, warna yang biru. Yang cakatnya juga nggak ada masalah ya. Tapi kalau boleh mah yang warna itu kan ada kuning lingkaran ya. Saran saya si kuning lingkaran jadi hijau, yang atasnya jadi kuning itu Pak. Yang gambar hidung itu Pak. Zakat. Kakaknya zakat. Oh itu kalau itu. Tomat betulnya. Itu jadi hijau. Yang atas 2 jadi kuning Pak. Jadi kuning. Oh yang titiknya kuning Pak. Karena kalau mau diilustrasikan seperti orang tersenyum juga pecah gitu. Ya kayak gitu tuh. Ya itu karena ya ada masalah. Kayak bayar zakatnya juga bagus. Jadi yang kuning itu yang titiknya, yang taknya itu jadi hijau. Ya terus campaign-campaignnya berikut. Visualnya juga 2 ya. Satu wajah orang yang si mustahiknya, muzakinya. Muzaki itu orang yang bayarnya. Nah, jadi nanti foto-foto orang Bandung yang tipe muzakinya, si tangan di atas. Tapi ada satu juga suasana atau foto kemiskinan, kebutuhan apa, gambar anak bersekolah atau apa. Ya jadi copywriting masih kita sempurnakan. Titipan ke Pak Kiai Meta kalau bisa sekarang hari apa? Cara minggunya. Sehari lah cari kutipan ayat yang rada-rada. Saya langsung saja. Ini kita akan coba presentasikan mengenai konsep dari aplikasi yang kita buat untuk mendukung gerakan Ayo Bayar Zakat.
Pembahasannya pertama konsep aplikasi gerakan Ayo Bayar Zakat, kemudian kedua konsep launchingnya, kemudian yang ketiga strategi sosialisasi di aplikasinya. Nah, untuk maksud dan tujuannya sebagai tindak lanjut gerakan Ayo Bayar Zakat setelah soft launching di acara Tahib Ramadan Bandung Religi. Jadi nanti setelah acara Tahib ini diharapkan masyarakat tetap berinteraksi dengan gerakan ini melalui aplikasi. Nah, kemudian yang ketiga, setelah masyarakat teredukasi, diharapkan bisa mengimplementasikan dengan menghitung zakatnya secara mandiri. Jadi polanya diedukasi, kemudian diberitahu manfaat dari zakat itu apa, kemudian langsung mencoba menghitung zakatnya sendiri, dan terakhir masyarakat bisa menyalurkan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Lembaga Amil Zakat yang terdapat di aplikasi. Ini ada beberapa tahap pengembangan. Yang pertama, untuk mengejar launching, kita lebih ke fungsionalitas di aplikasi. Kemudian tahap kedua nanti ada website yang tadi disampaikan Pak Wali. Jadi nanti terintegrasi antara aplikasi dengan website dengan konsep sedikit-sedikit ya. Jadi bisa enak dibacanya, tidak langsung banyak. Kemudian kalkulator zakatnya nanti bisa menghitung sendiri zakat, kemudian zakat penghasilan dan sebagainya di sini. Setelah itu kita giring langsung ke pembayarannya melalui beberapa las dan bas yang ada di aplikasi ini. Mereka tinggal memilih mana yang disukai. Jadi semua ada di sana lembaganya. Kemudian informasi lasnya bisa dilihat. Dan terakhir ini yang tadi manfaat dari zakat, mungkin salah satunya kita baru menginformasikan tentang ambulan. Jadi layanan ambulan yang bisa diakses oleh masyarakat ini bisa menjadi campaign kita. Ya mungkin itu Pak Wali. Ya. Alhamdulillah ya, buah dari kekompakan luar biasa. Hanya begini, mohon warna-warnanya ngobrol dulu dengan tim kreatif ini, Pak. Ya. Biar tadi udah Sama, dipilih, ya. dipilih supaya sinkron ya. Yang tema tinggal ngobrol, Ya. ya ada masalah. Nah, di setiap halaman pertama dari semua apps website ya, saya ingin ada cerita kemanusiaan. Jangan langsung buru-buru, Anda membayar zakat, Anda langsung nolong gitu. Nah, satu akun yang saya favorit itu ada, coba di Google Instagram Humans of New York. Jadi ya, ada satu akun dia menceritakan sepenggal cerita dari si foto itu. Nah, misalkan ini mingguan ya, minggu ini foto si Ibu Eha cerita, saya dulu suami meninggal, si dengan zakatnya luar biasa, tidak di saat itu ternyata mahal, baru ke multiple choice-nya tadi. Ya, pertanyaan saya, apakah boleh nawaitunya zakat, tapi saya mah inginnya zakat saya fokus ke kesehatan. Maksud saya jawaban itu akan mempengaruhi saya mau pilih ladang amal jenis mana begitu. Nah, saya mau dapat syariatnya halal. Apakah kalau sudah ijab dia ngasih ya terserah wes ya. Bapak ambilnya apa? Ya, jadi semuanya tergantung pada situasi dan kondisi. Seandainya di situ bahwa orang-orang yang sakit sangat memerlukan dan betul-betul yang sakitnya worof, kalau sakit seperti tadi, atau dari asnaf yang 8 itu mungkin saja itu dengan cara saya ingin fokus ke situ saja. Tapi harus hati-hati juga bahwa dia kena orang sakit bisa jadi dia malahan sakit, bikin sakit sendiri gitu ya. Ya, jadi ada orang-orang sekarang bikin sakit sendiri. Harus hati-hati. Ya. Jadi harus ditanya dulu sakitnya apa ini, senang merokok atau tidak.
insya Allah tidak ada lagi gedung madrasah dinia yang masih pakai bilik di kota Bandung. Kota Bandung ini adalah kota paling Islami se-Indonesia hasil surveinya bersama dengan Jogja. Ukhuwah-ukhuwah dan kewajiban-kewajiban sosial kemasyarakatan terlihat. Jadi bukan banyak-banyak ke masjid definisinya, tapi bagaimana dia tertib mengantri, menolong tetangga, berkegiatan positif lain-lain. Dan survei internasionalnya oleh ulama-ulama juga, yang paling Islami itu Selandia Baru. Arab Saudi, Indonesia dianggap. Jadi artinya kesolehan ritual individu tidak tercermin dalam kesolehan sosial. Nah, yang disebut Islam itu definisi mereka, sumber-sumber Quran hadisnya tercermin dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, buat Indonesia mah itu introspeksi. Buat Bandung, alhamdulillah kita pertahankan. Jadi di Bandung mah kreatif ayah, heboh ayah, tapi beragam gitu ya. Jadi alhamdulillah kita pertahankan presiden. Nah, inilah salah satunya. Kita ngomong ayat wa zakat tapi berinte gitu. Nah, di Bandung mah boh ngajina, boh ayatnya juga dengan praktek, kira gitu. Saya kira itu, saya ada 2-3 rapat lagi yang memang urusan keumatan banyak sekali. Jadi mohon maaf, saya lanjut ke acara berikutnya. Sampai berjumpa di hari Minggu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota.